Dulu ada penemuan mayat, ya di sini. Terus tempat nongkrongnya preman-preman. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan kriminal yang melekat di TBM Kolong ini. Kami coba rubah itu dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Tujuannya meniban kegiatan-kegiatan negatif tadi. Ada pemandangan yang tak biasa dengan kolong jalan layang ini. Tidak tampak lagi kesan gelap, kumuh, kotor, atau gersang. Persis di bawah flyover Ciputat Tangerang Selatan ini, kondisinya sudah tertata rapi. Di dalamnya terdapat sebuah taman bacaan masyarakat atau TBM Kolong. Hari Minggu, waktunya Doni mengunjungi TBM Kolong. Disinilah Doni bertemu dengan masyarakat. Musik energik mulai diperdengarkan. Alunan lagu bernuansa gembira ini membangkitkan semangat, sekaligus melatih konsentrasi anak-anak. Sebelum 2016, kolong jalan layang ini disebut Doni, area yang sama sekali tidak bersahabat. Tidak ingin kondisinya semakin buruk, Doni yang kala itu tergabung dalam komunitas mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah kemudian tergerak menyulap bawah flyover ini menjadi taman bacaan yang edukatif. Bahwa masyarakat memberi stigma negatif terhadap tempat ini karena secara visual pun ini terlihat kumuh, Mbak. Ya, ini terlihat sangat kumuh. Di sini menjadi tempat pembuangan sampah dan banyak kegiatan-kegiatan kriminalitas. Ini yang digarisbawahi dari kegiatan-kegiatan yang ada di TBM Kolong. Di kolong flyover Ciputat sebelum adanya TBM Kolong. Dulu ada penemuan mayat, ya di sini. Terus tempat nongkrongnya preman-preman. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan kriminal yang melekat di TBM Kolong ini. Kami coba rubah itu dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Tujuannya meniban kegiatan-kegiatan negatif tadi. Perlahan, tapi alhamdulillah sampai sekarang kegiatan-kegiatan negatif itu pun mulai hilang. Saat awal didirikan, TBM Kolong menyasar anak-anak pang yang kerap nongkrong di sini. Namun dalam perkembangannya, taman baca ini menarik minat semua kalangan. Sebagai ruang bermain, bersosialisasi, sekaligus ruang literasi, khususnya bagi anak-anak yang termarginalkan. Namun, usaha Doni untuk menggiring masyarakat ke arah positif tidak seperti membalikkan telapak tangan. Beragam langkah dilakukan untuk mengubah lingkungan suram ini menjadi lebih benderang. Jadi pendekatan itu kami lakukan dengan preman-preman, dengan anak-anak pang. Nah, kami lakukan pendekatan-pendekatan, tapi pendekatan yang kami lakukan tidak secara signifikan merubah. Jadi perlahan-lahan kami lakukan diskusi-diskusi dengan mereka. Bahkan Mbak, dalam diskusi yang kita buat dengan preman-preman ini, dengan anak-anak pang ini, itu minuman keras ada di tengah-tengah obrolan kita. Dan di situ kami melihat bahwa kami nggak bisa merubah ini langsung. Kalau langsung kita rubah patah. Nah, ini yang kita coba lakukan tahap bertahap sampai akhirnya mereka luluh. Setiap minggu, materi literasi dari pengisi acara dibuat bervariasi. Mulai dari bimbingan belajar, mendongeng, hingga melukis. Tujuannya agar anak-anak lebih kaya ilmu dan tidak bosan belajar. Sebagai pelengkap fasilitas, TBM Kolong juga memiliki perpustakaan, taman bermain anak, dan lapangan futsal yang dapat dimanfaatkan siapa saja dan kapan saja.
Kungkungan polusi udara ditambah bising deru mesin kendaraan seakan menjadi teman setia anak-anak saat belajar. Namun Rivaldi tidak pernah menganggap hal tersebut jadi soal. Raut bocah 13 tahun ini selalu antusias saat belajar dan bermain di TBM Kolong. Ia seolah lupa dengan gawai yang kerap ada dalam genggamannya. Karena ngelihat teman ikut acara itu lebih seru. Apa yang serunya kayak gimana? Kayak belajar, bermain, pokoknya bermain sama teman-teman. Kalau di sini belajar kayak seperti menggambar, bermain game, sama udah itu aja. Ya. Seru gak sih? Seru. Setidaknya 70 relawan TBM Kolong bergerak, membimbing anak-anak agar terus mau belajar. Resna salah satunya. Laki-laki 21 tahun ini memiliki upaya khusus agar anak-anak selalu termotivasi dengan literasi. Kalau anak-anak di sini kalau bisa dibilang tuh bermacam-macam Kak. Mulai dari segi karakter, sifat, dan juga mungkin ya pergaulannya itu beda-beda. Nah, yang saya lihat gitu kan anak-anak di sini tuh lebih membutuhkan contoh yang baik kayak gitu. Terutama dari kita-kita nih anak muda gitu kan yang umurnya tuh ya berada di atas mereka gitu. Kalau sukanya alhamdulillah di sini tuh ya kita bisa memberikan senyuman kepada adik-adik kayak gitu pertama. Kedua ya tadi yang saya bilang di tengah capeknya saya berkuliah, saya tuh jadi kayak ada tempat untuk mencurahkan gitu, mencurahkan gimana caranya supaya saya tuh tidak lelah dengan kuliah yang ada gitu. Tempat saya untuk apa ya? Untuk bersenang-senang lah kayak gitu di sini tuh sebagai tempat saya untuk bersenang. Dan juga sebagai rumah sebenarnya sih itu tuh. Karena saya merasa di sini tuh emang dari sini saya merasa ada kekeluargaan Kak. Terutama dari pengurus-pengurusnya gitu. Dan juga volunteer-volunteernya. Bagi Doni, kebahagiaannya adalah berada di tengah-tengah anak-anak. Laki-laki 31 tahun ini berharap langkah ini akan menggerakkan anak binaannya untuk meraih kehidupan yang lebih cerah. TBM Kolong juga diharapkan dapat menjadi langkah anak muda lainnya untuk memberikan energi positif kepada masyarakat luas. Ya tentu perasaan haru, bangga saat teman-teman dari, nggak hanya dari peserta didik aja, teman-teman volunteer bisa menemukan jati diri mereka di sini. Mereka bisa menjadi siapapun yang mereka mau di sini, bahkan menemukan kebahagiaannya di sini. Begitupun dengan anak-anak didik ketika mereka datang ke sini menemukan kebahagiaan, itulah kebahagiaan kami juga. Ruang literasi bukan semata didirikan demi eksistensi, namun diciptakan untuk menanamkan budaya pendidikan sejak dini. TBM Bina Kreasi Muda itu terlahir karena atas keprihatinan melihat para pemuda yang tidak lagi ngeh dengan dunia pendidikan. Hamparan sawah membentang luas di sekitar Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah warga beraktivitas di lahan yang ditumbuhi beragam tanaman. Rohman Gumilar salah satunya. Petani berusia 46 tahun itu siap berangkat untuk menggarap lahannya. Seorang diri, ia berjalan sekitar 800 meter menuju lahan miliknya. Setibanya di lahan, Rohman segera mencangkul tanah di lahan yang baru akan ia tanami padi. Menjadi seorang petani menjadi pekerjaan utama bagi seorang Rohman Gumilar. Namun siapa sangka,
Di Desa Kadakajaya, Rohman juga merupakan sosok pegiat literasi bagi anak-anak dan remaja di lingkungannya. Keinginan Rohman meningkatkan minat baca dan literasi di kampungnya diakuinya lebih luas dari sawah yang membentang di wilayah Desa Kadakajaya. Waalaikumsalam. Anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Keinginan tersebut Rohman wujudkan dengan mendirikan Taman Baca pada tahun 2012. Taman bacaan itu ia beri nama Taman Bacaan Masyarakat Bina Kreasi Muda. TBM Bina Kreasi Muda itu terlahir karena atas keprihatinan melihat para pemuda dan anak-anak di seputar lingkungan yang tidak lagi ngeh dengan dunia pendidikan. Jadi ketika mereka keluar SD, sekolah dasar, ya sudah paling ikut orang tuanya, ngarit atau mencangkul gitu. Nah, berangkat dari keprihatinan itu, saya bersama rekan-rekan pemuda di lingkungan membuat komunitas. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah seminggu ini berapa buku yang dibaca? Ya. Sebelum menjadi petani dan aktif mendedikasikan diri sebagai pegiat literasi, Rohman pernah bekerja serabutan sebagai kuli bangunan hingga buruh pabrik. Membaca kalau media sosial. TBM Bina Kreasi Muda didirikan Rohman atas hasil usahanya mengumpulkan buku yang ia beli dari upah bekerja. Tak hanya menyuguhkan bahan bacaan, Kang Gugum, sapaan akrab Rohman Gumilar, juga mengajak anak-anak tersebut aktif berkegiatan sebagai strategi agar mereka tidak hanya sekedar membaca, tetapi dapat mempraktikkan apa yang telah mereka serap dari membaca buku. Misalnya, membuat kerajinan dari koran-koran bekas. Anak-anak dibimbing Kang Gugum berkreasi membuat beragam bentuk sesuai keinginan mereka. Dengan hanya bermodalkan barang-barang di lingkungan sekitar, anak-anak diharapkan mampu meningkatkan kreativitas. Selain itu, Rohman Gumilar yang memiliki kemampuan menulis skenario film dari hasil pelatihan ini juga mengajak anak-anak berpartisipasi membuat film pendek. Dengan bermodalkan handicap, Rohman rutin mengajak anak-anak untuk mengisi waktu libur sekolah serta menjadi wadah untuk mengasah imajinasi melalui pembuatan film. Ya, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang kreatif yang bisa menarik mereka masuk ke komunitas, diantaranya kita ada beragam program untuk menjembatani mereka, hobi mereka gitu. Misalkan ada kelas sinematografi, kelas menulis, yang hobi dengan keterampilan kita ajak untuk membuat keterampilan walaupun dari daur ulang sampah ya. Karena kita tidak punya dana yang khusus atau operasional khusus gitu. Jadi tidak ada biaya, tidak ada dana untuk kreatif. Jadi kreatif itu tidak terbatas. Keberadaan TBM Bina Kreasi Muda telah dirasakan manfaatnya bagi para orang tua di Desa Kadakajaya. Salah satunya Atin Mariatin. Sebagai orang tua, ia merasa anaknya memiliki minat baca dan kemampuan bersosialisasi. Sehingga ia tak merasa khawatir apabila putrinya berlama-lama mengunjungi TBM Bina Kreasi Muda. Aduh, mau baca buku? Ya, sok sudah ada teman. Enggak khawatir, justru mendukung, senang ada TBM di sini. Anak-anak bisa pelajarannya lebih terbantu gitu dengan adanya TBM di sini. Menurut saya pribadi, saya bangga dengan adanya TBM di sini. Soalnya anak-anak dalam masalah pelajaran bisa terbantu sedikit demi sedikit, bisa meningkatkan pelajaran apa yang dia belum diketahui dari sekolah, kan dari baca bisa menambah ilmu gitu. Selain mengajak anak-anak berkegiatan di TBM,
sesekali Rohman memenuhi permintaan anak-anak untuk membaca bersama di alam. Berarti 4 ya. Ayo. Bagi Rohman, melakukan kegiatan di alam terbuka merupakan cara mengusir jenuh membaca di ruangan yang penuh dengan kumpulan buku-buku. Dan tentu saja, para siswa yang ikut berkegiatan memiliki kesan tersendiri. Bagi mereka, kombinasi bermain dan belajar bisa menghilangkan rasa bosan. Selain itu, mereka juga berharap bisa memperoleh koleksi buku bacaan yang lebih beragam. Seru di alam sih, karena sambil merasa udara yang dingin, melihat pemandangan yang indah. Bukunya makin banyak, terus ya ada alat laptop, ya kayak gitu deh. Biar apa kalau ada laptop tuh? Biar bisa belajar di laptop, terus makin banyak teman-teman yang ke TBM. Kampung Batara itu lahir dari beberapa permasalahan yang terjadi di Kampung Papring ini. Salah satunya adalah karena minimnya kebanggaan terhadap kampung bagi masyarakat, generasi-generasi kita. Kemudian tingginya angka putus sekolah gitu kan di sini. Di sini banyak ini angka putus sekolah, dan dampak tingginya putus sekolah sehingga berdampak kepada tingginya angka pernikahan usia anak. Kumandang musik dari gamelan memainkan lagu pengiring gandrung Banyuwangi berjudul Impen-impenan terdengar merdu dimainkan oleh anak-anak Kampung Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Musik gamelan ini selalu dimainkan sebagai pertanda bahwa sekolah adat di Kampung Batara siap dimulai. Sekolah Adat Kampung Batara atau Kampung Baca Taman Rimba pertama kali didirikan oleh pemuda asli Papring bernama Widi Nur Mahmudi pada Oktober 2015. Saat itu, Widi merasa perlu membuat sekolah alternatif berbasis konservasi adat dan lingkungan karena permasalahan sosial yang terjadi di kampungnya. Kampung Batara itu lahir dari beberapa permasalahan yang terjadi di Kampung Papring ini. Salah satunya adalah karena minimnya kebanggaan terhadap kampung bagi masyarakat, generasi-generasi kita. Kemudian tingginya angka putus sekolah gitu kan di sini. Di sini banyak ini angka putus sekolah, dan dampak tingginya putus sekolah sehingga berdampak kepada tingginya angka pernikahan usia anak. Sebelum tahun 2015, lazim bagi anak-anak Kampung Papring putus sekolah di tingkat SMP atau bahkan sekolah dasar. Kebanyakan dari mereka mengalami perundungan karena dianggap anak rimba, warga pinggiran, atau orang primitif. Hal tersebut terjadi karena memang lokasi Kampung Papring berada tepat di sisi hutan yang masuk kawasan Resor Pemangkuan Hutan atau RPH Gombeng di kaki Gunung Raung. Nah itu di tahun 2012-nya kami ketemu dengan salah satu anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai kuli bangunan di rumah warga. Kemudian kita tanya waktu itu,
Kenapa tidak sekolah? Ya karena keluarganya, kakak-kakaknya ketika pulang sekolah itu selalu bentol-bentol, selalu ada bekas cubitan gitu kan dari guru gitu kan. Sehingga anak ini tidak mau sekolah karena trauma dan orang tuanya juga mendukung untuk tidak sekolah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih rendah menjadi faktor penguat tingginya angka putus sekolah di Kampung Papring kala itu. Mereka beranggapan bahwa anak-anak khususnya perempuan tak wajib berpendidikan tinggi. Karena anak terutama perempuan ya, kan tetap pasti konotasinya gambarannya sepinter-pinternya dirimu ya tetap di dapur. Nah itu sih, jadi tidak ada mimpi-mimpi yang dibangun bahwa setiap potensi yang kita kelola akan berdampak baik nantinya di masa depan. Karena ya itu tadi, toh temanmu juga lulus SD tetap jadi ini, toh tidak kemana-mana, ada yang SMP juga tidak jadi orang kayak gitu. Ada strategi baru agar kami semuanya mencintai dunia pendidikan, mereka layak dan berhak untuk mengenyam dunia pendidikan dan terus melanjutkan sekolahnya hingga tingkat berikutnya. Di sekolah adat Kampung Batara, anak-anak itu kemudian diberi pengetahuan dasar literasi. Anak-anak diajak membaca dan memahami banyak hal melalui buku. Tempat belajarnya pun tak tersekat ruang-ruang kelas. Mereka bisa belajar apa saja dan dari mana saja. Widi membuat kurikulum sendiri yang berasal dari usulan atau keinginan para peserta didik. Fokusnya adalah literasi, konservasi lingkungan, serta pelestarian adat istiadat. Meski demikian, anak-anak sekolah adat Kampung Batara tetap didorong untuk bersekolah formal hingga perguruan tinggi. Proses belajar di sekolah adat Kampung Batara dirasa lebih menyenangkan dan bisa diterima oleh Hervan Effendi. Anak berusia 17 tahun yang kini duduk di bangku kelas 2 SMK ini menjadi satu dari 4 orang yang pertama kali belajar di sekolah adat Kampung Batara atau yang biasa disebut Sahabat Batara. Soalnya kan di sekolah itu, saya tetap sekolah formal. Tapi di sekolah itu kan kita harus mengikuti guru. Harus mengikuti jadwal ini, diajak gini, disuruh kayak gini. Kan kita harus yang manut sama guru. Nah sedangkan di Batara ini, kita yang mengekspresikan, kita bebas mengekspresikan apa yang kita mau di sini. Kampung Batara, kampung baca taman rimba. Belajar cerdas tanpa batas. Semua orang adalah guru. Alam raya sekolahku. Dari awalnya 4 orang anak yang bergabung menjadi peserta didik, dalam kurun satu windu, jumlahnya kini bertambah menjadi puluhan. Usia mereka berkisar 8 hingga 18 tahun. Selain berfokus memberikan pendidikan alternatif bagi anak-anak Kampung Papring, Widi Nur Mahmudi juga turut membantu mengentaskan buta aksara di desanya. Setiap malam, ia berkunjung dari rumah ke rumah untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada orang dewasa yang kebanyakan adalah perempuan atau ibu-ibu. Hasiati menjadi salah satu ibu-ibu yang dibimbing oleh Widi melalui program keaksaraan. Perempuan berusia 36 tahun yang bekerja sebagai pengenyam bambu ini putus sekolah sejak kelas 3 SD. Seperti mengukir di atas air, belajar pada usia tua tak semudah seperti saat masih anak-anak. Untuk mengeja satu demi satu kata saja, Hasiati dan teman-temannya merasa kesulitan. Namun, dengan kesabaran dan ketulusan, Widi dibantu para relawan lainnya telah berhasil membimbing 200 lebih masyarakat Papring mendapat ijazah kejar paket melalui program keaksaraan. Astana nyama ponna nong kita oleh jasa. Kene pun surah sekolah sang jasa sekolah aku hilang. Keruah.
Ono na bulan ki minta terima kasih kasoon si banyak nyama bulan pun Pak bisa.